Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Rabbi yang mana melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Adapun pada saat ini saya akan mempresentasikan kegiatan yaitu kompetensi sosial emosional yang pada saat di Panduman 1 kebetulan cuma beberapa aja itu kemarin keterkaitan masalah pembelajaran berdiferensiasi, numerasi dan literasi. Nah, mungkin saya bisa memberi ilmu atau mungkin nanti ada tambahan dari teman-teman. Banyak teman-teman yang sekarang ini ada yang di PPG itu kan poin-poin saja, poin apa saja yang keterkaitan masalah pembelajaran berdiferensiasi, terus kompetensi sosial emosional. Keterkaitan itu mungkin banyak teman-teman yang sudah mengetahui, mungkin tapi saya akan menyampaikan ini. Keterkaitan itu mungkin ada teman-teman yang masih belum paham tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemarin-kemarinnya kan pada waktu pelaksanaan kegiatan waktu visi misi dan juga kegiatan-kegiatan yang pernah saya laksanakan itu pernah saya sampaikan bahwasannya kita sekarang menghamba dengan murid, kan gitu kan ya. Menghamba dengan murid, pelaksanaan itu yaitu murid dijunjung tinggi penuh, baik itu pembelajarannya, kegiatannya, bukan kita yang monoton untuk memberi masukan-masukan, tapi mereka yang kita tuntun untuk gimana caranya agar mereka itu mampu sebagai siswa itu memperluas imajinasinya. Maka dari itu saya membenarkan kegiatan ini biar panjenengan tidak salah langkah. Yang pertama ini mungkin nanti dan juga saya minta waktunya mungkin 30 menit untuk menyampaikan kegiatan ini. Nanti selebihnya yaitu kegiatan keterkaitan masalah evaluasi SD kita ya. Yang pertama adalah kompetensi sosial emosional. Nah, yang kita awal terlebih dahulu adalah mengenal diri kita. Apa tujuan kita bekerja, kan gitu kan? Mengenal diri kita, apa tujuan kita. Kan sudah, kita kan, saya pribadi, oh iya, saya sebagai mengajar. Apa tugas dan fungsi pokok mengajar, kan begitu kan? Kita mengenal diri dulu. Nah, setelah itu baru kita melangkah yang lebih dalam lagi. Satu contoh umpamanya, saya mengenal diri saya sendiri, oh iya, saya ini orangnya begini. Kan yang tahu kita kan, oh iya, saya itu begini. Nah, saya memberi contoh kepada panjenengan semua. Satu contoh umpamanya saya berupaya walaupun banyak kegiatan-kegiatan yang di luar, saya berupaya untuk saya selaku kepala sekolah di sini berupaya untuk gimana caranya saya bisa memberi contoh pada panjenengan walaupun itu sedikit.
Satu contoh umpamanya, kan mengenal diri sendiri kan. Satu contoh, oh iya, saya harus datang pagi ya, kan gitu kan. Karena apa? Anak diruntut untuk menjadi apa ya? Pribadi-pribadi memberi pembelajaran pada mereka. Kan gitu kan. Oh iya, saya harus pagi. Suatu contoh umpamanya saya masih ngantar anak, ngantar istri. Itu di luar kan, di luar tanggung jawab topoksi saya selaku guru kan begitu kan. Tapi setidak-tidaknya topoksi kita sebagai guru harus kita laksanakan sepenuhnya karena dijunjung tinggi. Karena apa? Saya selaku ASN itu harus ada sumpah, janji korps, ya, korpri ya, itu. Mungkin kalau panjenengan P3K ada juga kayak kemarin itu SK Bupati juga kita juga akan anukan begitu. Nah, saya mohon mungkin dari contoh saya, etikat baik saya untuk memajukan SD kita ini tercinta. Kan sekarang slogannya pengawas itu Jember kita, bawa jelbuk kita, slogannya begitu. Nah, slogan itu mungkin kita juga implementasikan di sini adalah Panda kita, nah, kan Panda ya, Panda Panduman 2 kan gitu kan singkatannya. Itu sudah slogan itu harus kita junjung tinggi penuh. Disesuaikan dengan visi misi kan begitu kan, implementasinya begitu. Ya saya mohon mungkin kedepannya kita akan mari kita kesadaran diri mulai dari kita, mari kita junjung tinggi penuh tugas dan tanggung jawab selaku guru kan gitu. Kalau satu contoh kemarin itu saya ditegur, maaf ya, ini sekalian sudah pada waktu kemarin itu hari kalau tidak salah hari Senin mungkin ya, hari Sabtu mungkin. Banyak kan Pak Udin ke Diklat, terus Pak Nosi ada ada ini saya bukan anu lah ya, bukan. Nanti kedepannya biar kita bareng-bareng menata diri kita, mari bareng-bareng. Yang ada di sini cuma Pak Kristo. Nah, Pak Kristo ada wali murid datang ke saya, loh gurunya kemana Pak? Kan gitu. Saya juga telat di situ karena ada kegiatan, saya beli bahan. WA ke teman-teman bahwasannya, udah WA ya, ke Bambang waktu itu saya ditelepon ya Pak Bambang ya, ditelepon mungkin Pak Bambang nyampaikan ke teman-teman saya membeli bahan untuk kegiatan pengecatan, sehingga saya nyampe di sini tuh sepi, gurunya tidak ada. Nah, wali murid, wah kamu Mak Nesen nak suruh main lama itu kayaknya, tidak tahu saya tidak tahu katanya lama dari. Nah mungkin dari itu kita mari menjaga kekompakan kita. Makanya saya ngomong bahwasannya kalau pada waktu pulang, mari kita ngadakan piket. Kalau saya insya Allah saya sampai jam 2. Makanya keleluasan itu saya ngomong, kita mari mengenal diri kita sendiri, kesadaran diri. Nah ini, KSP ini. Ya, kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai yang sendiri dan bagaimana pengaruh pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan kompleksitas kehidupan. Nah, itu adalah kesadaran diri kita. Itu KSP. Terus yang kedua adalah manajemen diri, kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku secara efektif. Itu global. Nah, satu contoh adalah kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kita selaku guru. Kan gitu kan? Menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada di sekolah kita. Itu saya mohon, mari kita bareng-bareng menjaga kekompakan kita, jangan sampai kita itu biasa itu sudah, kalau umpamanya kita bagus, yang dicela itu bukan bagusnya, buruknya malah.
kan gitu. Pada waktu kesempatan itu mungkin pingin healing gitu. Saya tanya, udah tanya kok anu di statusnya Mbak Indah di Selo Bonang gitu kan gitu. Oh, alhamdulillah healing mungkin. Oh, mungkin nanti kita bareng-bareng mungkin sama siswa hari Sabtu mungkin kita healing mungkin ya. Mungkin kemana dijadwalkan bareng-bareng itu gitu. Biar kita oleh wali murid itu tidak disalahkan eh, apa ya? Bukan menyalahkan sih sebetulnya, tapi hal kayak gitu kan, kamu guru nak, saya ajarin anu kan begitu kan. Nah, itu satu contoh bahwasannya kita ya disalahkan sebetulnya. Misalnya di masyarakat gaji sokwan itu disangat no banyak gitu loh. Padahal ya alhamdulillah sebetulnya kalau umpamanya kita itu memanajemen ekonomi kita, alhamdulillah bisa untuk ekonomi kita itu diatur gitu. Kalau umpamanya kita memanajemen benar. Maka dari itu saya mengajak mari bareng-bareng. Kayak pernah itu kemarin waktu hari Kemis ya kalau tidak salah itu bukirin ke Pangepok 4. Nah, Bambang tanya, mon pas gula pak, kan toh ada bukirin. Saya ngomong kepala sekolah tidak ada. Karena apa? Takutnya bukirin itu ngebel ke pengawas atau ke kepala sekolah yang lain. Nah, maka dari itu mari. Kalau saya pribadi akan menutupi, tidak akan mencela sesuatu. Contoh aja sampai sekarang saya mana pernah kan gitu kan? Mana pernah? Oh iya sudah monggo. Ada kegiatan luar monggo. Tapi Mbok Yao yang pagi aja sudah. Pagi kita datang pagi membeli pelajaran, mari. Soalnya eman kalau umpamanya saya panjenengan terjun rumus terus, oh iya, nyaman kepala sekolah atau lah. Engkau ki masak ki anak. Nah, kan itu lek pagi kan begitu lek perempuan, lek laki-laki masih membantu. Saya membantu istri saya untuk melakukan kegiatan pekerjaan rumah. Tapi ini tugas pokok fungsi kita selaku guru. Saya mengajak mari kita bareng-bareng jam 7 kita sudah nyampe di sini. Kalau masalah pulang, saya mau bertanggung jawab sudah sepenuhnya kalau umpamanya panjenengan. Apalagi ya dilihat saja di sekolah yang lain. Satu contoh tadi saya ke Sukawiryo 2 ada jurat sampai jam berapa di sana. Ya alhamdulillah itu saya yang ngatur semua biar sudah kalau umpamanya. Kan itu tergantung dari kepala sekolahnya masing-masing. Tapi untuk jam 7 mari ditempatkan dulu. Mari kita bareng-bareng walaupun umpamanya nih teman-teman kan kayak kelas 6 itu ada pelajaran hari Sabtu olahraga. Oh iya, olahraga ada. Umpamanya ini enggak saya enggak menjekti semua sama umpamanya. Oh ya, enggak usah hadir sudah. Kan ada guru olahraga, ada guru agama, mungkin bisa Nah, tapi tugas pokok fungsi kita yaitu mengenal diri kita aja sudah. Gimana caranya kita mengenal diri pribadi kita sendiri. Kalau umpamanya itu banyak faktor sih sebetulnya. Kalau masalah monggo sudah bareng-bareng kita saling kalau umpamanya dijiwit sakit ya sakit semua kan begitu. Mari bareng-bareng. Nah, itu adalah KSP. Nah, ini mungkin kalau umpamanya saya ceramah terus mungkin tidak akan pokok. Ini ada contoh keterkaitan masalah RPP di ini ada RPP berdiferensiasi ya. Nah, ini makanya saya birukan di sini ya. Ini KSE berdasarkan diri. Nah, ini biru. Nah, itu KSE di sini adalah setelah mengucapkan salam. Nah, guru memberikan penjelasan bahwa mengucapkan salam mengandung arti semoga keselamatan tercurah kepadamu. Kan gitu kan? Nah, itu adalah termasuk KSP. Satu contoh lagi, saya kemarin itu KSP di sana apa yang panjenengan lakukan KSP Pak? Saya
memberi anak-anak untuk apa ya, membaca surat pendek. Nah, itu juga KSP sudah. Makanya dari itu pembelajaran itu harus kita godok, maksudnya dibarengkan gitu loh. Satu contoh umpamanya keterkaitan agama, oh ya itu surat-surat pendek. Umpamanya matematika, mencongak anak-anak diajak, oh iya, sambil melempar bola, oh iya kamu perkalian satu, ayo kamu, umpamanya dilempar bola, oh tepat waktu itu kan ke umpamanya Pak Udin, nah Pak Udin langsung menyebutkan 7 kali 7 berapa? 49 umpamanya kan gitu. Nah itu juga termasuk KSP, kesadaran diri untuk mengembangkan, mengelola pengelompokan kegiatan itu KSP. Nah terus budaya positif, ini lengkap ini sudah, berdiferensiasi, terus budaya positif. Nah itu budaya positifnya adalah mengucapkan salam jika bertemu dengan Bapak Ibu guru. Kan sudah dilakukan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya persepsi pertama itu ya, pada waktu kan kita, kalau saya itu pribadi kemarin ya, anak-anak dibariskan terus masuk langsung berdoa. Padahal salah. Sebetulnya dari masuk dulu, anak-anak kan masuk ya. Mungkin kalau saya pribadi biasanya begitu, tapi mungkin teman-teman melakukan biasanya langsung, ada yang langsung doa, ada ngomong dulu, oh selamat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak mari kita bareng-bareng. Nah itu harus itu dulu. Bukan anak-anak yang ayo dipimpin doa. Bukan. Ya. Saya salah kemarin juga begitu, disalahkan oleh dituntun, bukannya menyalahkan. Diomongkan bahwasannya yang baik ini lebih begini gitu. Setelah baris masuk, nah, panjenengan memberi salam kepada anak-anak, mari kita mulai pembelajaran ini tentang apa sekarang. Nah, habis gitu ayo dipimpin, siap disi, kayak seperti mamanya, satu contoh mamanya absen. Nah absen itu bukan di absen semua, langsung kalau yang nggak masuk siapa, atau dilihat anak kanan kirinya. Nah, dilihat anak kanan kirinya ya, siapa yang tidak masuk hari ini. Ya. Nah itu bisa. Ya, itu contoh itu ya. Jangan langsung umpamanya, ini maaf, saya juga biasa kalau dulu absen kan, Ani mana, begitu kan ya. Nah itu kita luruskan sekarang, mindset itu kita luruskan, kita siasatnya begitu. Oh dilihat ya anak-anak kanan kirinya siapa yang nggak masuk sekarang, nah kan gitu ya. Nah itu begitu, bukan pengabsen langsung lengkap itu. Ya maaf saya dulu ya begitu. Enak tidak kan, semakin lama. Padahal sebetulnya kan kita juga ini kan seperti saya ini adalah 2 kali 30 menit. Itu kita ada batas waktu untuk ke sana. Nah, itu budaya positif. Nah, ini KSE yang kedua adalah yaitu saya melakukan anak-anak itu membiasakan diri untuk yaitu qul huwallahu ahad an-nas. Nah, itu bisa dilakukan. Atau bisa kayak Bu Yati dulu pada waktu pengawas pernah ke sini ya? Suruh selawatan. Nah, itu juga termasuk KSP. Ada lagi KSP itu biasanya stop. Kita melakukan keheningan. Nah, keheningan mungkin kalau umpamanya ada musik, diomongkan, ayo kita bareng-bareng duduk rapi, duduk yang manis. Nah, hilangkan keluh kesah. Nah, itu stop namanya. Dengan iringan musik. Nah, itu bisa, itu KSP juga. KSE ya, kesadaran diri ya. Nah, ini untuk budaya positifnya adalah berdoa dan membaca surat pendek. Terus yang ketiga adalah kita bertepuk tangan. Nah, itu ice breaking namanya. Nah, satu contoh kemarin salam apa itu? Salam tontong. Nah, salam tontong atau pokoknya ada di TikTok sekarang sudah mulai cara speaking itu. Nah, itu untuk mengubah anak untuk
apa ya, cerah gitu loh. Jangan lupa tersenyum. Ya, tepuk semangat. Nah, jangan lupa tersenyum biar kita itu nah, ini mungkin ke depannya. Nah, untuk cara gimana? Nah, ini belum kita ke berdiferensiasinya ya. Soalnya berdiferensiasi itu ada konsep, proses, terus proses. Nah, yang keempat adalah ini guru menunjuk 3 siswa. Nah, itu satu contoh umpamanya kita mencongak atau paling tiga kan gini. Pelajaran yang kemarin kita anukan juga biar anak, oh ya, kamu belajar apa kemarin? Nah, itu juga pembelajaran apa yang kita lakukan. Ya, itu adalah berdiferensiasi proses. Budaya positifnya adalah mengetahui kita yang kemarin itu. Nah, sekarang budaya stop juga bisa dengan cara apa? Kita umpamanya sebelum kegiatan dimulai, kita membaca literasi tentang kegiatan yang kita ajarkan. 5 menit. Nah, gitu ya. 5 menit, kita beri waktu 5 menit untuk membaca itu. Yang kita, umpamanya satu contoh, kalau ini saya membahas tentang pencernaan manusia. Memberi 5 menit itu proses. Biar mereka itu tahu dulu prosesnya gimana pembelajaran itu. Kalau yang kita kan enggak kan ya, wah langsung sudah ceramah, bling bling blang bling blang bling blang bling kan gitu kan. Nah, itu bisa juga kita kalau umpamanya tidak punya kayak gini. Nah, Fiverr ini nggak punya itu, bisa kita kita print dulu, mungkin yang menarik, kegiatan-kegiatan yang kita harus disiapkan bener emang. Saya kemarin itu menyiapkannya harus benar-benar matang emang. Satu contoh umpamanya, siswa harus kita tahu, makanya dari awal itu dari anak, umpamanya satu contoh dari kelas 4 ke kelas 5. Kita sudah tahu anak dari kelas 4, oh Pak ini anak yang audio visual, oh ini anak yang visual, oh ini yang cerdas maksimal kan, itu kan ada yang kemarin itu di mana, di apa ya, Sulinjar kan ditanyakan itu cerdas optimal, cerdasnya biasanya cerdas itu biasanya disangka oleh kita nakal. Karena apa? Karena dia sudah tahu, menurut dia itu, wah saya sudah tahu pelajaran ini, dia akan mengganggu dengan teman-teman yang lain. Menurut kita nakal anak ini, padahal dia adalah tergolong dari cerdas optimal. Maka dari itu beban kita sebetulnya beban kalau umpamanya kita tidak bisa ngikutin alurnya kurikulum. Tapi kalau umpamanya kita saling mengisi, mari kita bareng-bareng teman-teman ini bertanya dengan teman-teman yang lain, oh ini apa gimana ya, mari berusaha. Jangan sekarang kita itu apa ya, oh iya saya malu mau bertanya. Nah, itu mari kita hilangkan ya. Budaya positif juga harus kita lakukan. Nah, ini satu contoh adalah berdiferensiasi proses. Nah, itu kita siapkan benar penuh. Kalau umpamanya ada viewer, tapi kalau umpamanya kan kita kan sarana prasarana kita tidak ada, otomatis kita harus memanajemen benar. Oh iya, yang menarik itu pelajaran apa yang menurut anak-anak itu menarik. Nah, kan begitu kan. Nah, mengapa harus dijadikan kelompok-kelompok sesuai dengan itu? Karena apa? Mereka itu tidak sama antara dengan yang lain. Audiovisual berarti dia langsung melihat itu sudah nyantol kan, itu kan ya. Ada lagi memegang itu nyantol. Ada lagi dari sekarang kan kayak poster-poster itu. Nah, langsung nyantol. Nah, maka dari itu kita harus membagi anak-anak yang mau kemana ini kan gitu. 3 ranah yang perlu kita bentuk.
Terus yang kedua adalah berdiferensi konten. Satu contoh adalah ini. Konten itu adalah itu dalam kehidupan sehari-hari. Kamu minum apa tadi pagi? Nah, itu adalah konten juga. Mengingatkan ini adalah pencernaan ya. Nah, mengingatkan kegiatan-kegiatan yang ada di rumah begitu. J. Ini termasuk konten juga, membagi tag bacaan. J. Itu mungkin apa? Ini termasuk proses. Proses itu adalah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bersama. Kalau konten itu biasanya cenderung itu apa ya? Kegiatan yang real dari sekarang ke kehidupan sehari-hari. Itu mungkin tentang yang perlu saya anukan, karena apa, mungkin yang banyak yang antara itu saja, berdiferensiasi. Mungkin nanti kalau umpamanya panjenengan butuh lebih dalam untuk kegiatan ini, kita lanjut berikutnya. Karena apa, waktu dan kegiatan juga kita kegiatan tak lagi adalah motivasi kegiatan kita di lingkungan ini. Saya akhiri untuk ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.